Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Prahisti, mahasiswa program studi pendidikan matematika semester 5 dengan nomor induk mahasiswa 18131000016. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang transformasi geometri. Sebelumnya, saya akan menyampaikan tujuan dari materi yang saya sampaikan ini. Yang pertama, agar peserta didik memiliki kemampuan memahami konsep pada topik transformasi geometri. Yang kedua, supaya peserta didik memiliki kemampuan mengaplikasikan konsep geometri dalam masalah konseptual pada topik transformasi geometri. Dan yang ketiga, supaya peserta didik memiliki kemampuan bernalar pada topik transformasi geometri. Selanjutnya kita akan mulai masuk dalam materi. Kita awali dengan definisi dari transformasi geometri. Masih ingatkah apa itu transformasi? Ya, betul sekali. Transformasi biasanya kita kaitkan dengan suatunya perubahan. Seperti halnya dalam transformasi geometri, di sini juga mempunyai definisi di mana transformasi geometri merupakan perubahan suatu bidang geometri yang meliputi posisi, ukuran, dan bentuknya. Pada umumnya, posisi atau bentuk awal dinotasikan dengan Px, Y, dan posisi atau bentuk akhir dinotasikan dengan P aksen, X aksen, Y aksen, di mana P aksen merupakan bayangan dari P. Selanjutnya, kita masuk pada jenis-jenis transformasi geometri, di mana ada 4 jenis transformasi geometri. Yang pertama, translasi atau pergeseran. Yang kedua, refleksi atau pencerminan. Yang ketiga, rotasi atau perputaran. Dan yang keempat, dilatasi atau perkalian. Namun, pada pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan 2 jenis transformasi saja, yaitu translasi atau pergeseran dan refleksi atau pencerminan. Kita masuk ya untuk materi yang pertama, yaitu translasi atau pergeseran. Translasi merupakan salah satu jenis transformasi yang berguna untuk memindahkan suatu titik sepanjang garis lurus dengan arah dan jarak. Jika diketahui suatu titik P, X, Y ditranslasikan dengan TAB, maka bayangan titik P adalah P aksen X ditambah A, Y ditambah B. Sehingga kita dapat rumus umum translasi di mana X aksen, Y aksen sama dengan A, B ditambah X, Y. Itu adalah contoh untuk translasi. Di mana ada suatu bidang segitiga yang kemudian ditranslasikan dengan P, A, B menghasilkan bidang baru yang merupakan bayangan dari bidang utama yang telah ditranslasikan. Selanjutnya,
kita masuk pada contoh penerapan pada soal. Contoh soal transaksi. Diketahui suatu titik A 4,3 ditransaksikan dengan T23. Tentukan bayangan dari A. Untuk penyelesaiannya, pertama kita ingat kembali bahwasanya ketika Px, Y ditranslasikan dengan A, B, maka bayangan titik P atau P aksen adalah X plus A, Y plus B. Di mana dari soal yang diketahui titik A 4,3 yang berarti X sama dengan 4 dan Y sama dengan 3. Sedangkan untuk T 2,3 di mana A sama dengan 2 dan B sama dengan 3. Sehingga kita dapatkan untuk A aksen X plus A, Y plus B sama dengan A aksen 4 plus 2, 3 plus 3 sama dengan A aksen 6,3. Jadi, bayangan titik A yang ditranslasikan terhadap T adalah A aksen 6,3. Mudah ya? Kita masuk pada materi yang kedua tentang transformasi, refleksi, atau pencerminan. Di mana refleksi atau pencerminan didefinisikan dengan perpindahan suatu objek geometri melalui suatu sumbu cerminnya. Ada beberapa jenis refleksi atau pencerminan. Yang pertama, refleksi terhadap sumbu X. Yang kedua, refleksi terhadap sumbu Y. Yang ketiga, refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Yang keempat, refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Yang kelima, refleksi terhadap garis X sama dengan H. Dan yang terakhir, refleksi terhadap garis Y sama dengan K. Pada jenis yang pertama, yaitu ketika suatu objek direfleksikan terhadap sumbu X dengan titik X, Y, maka titik bayangannya menjadi min Y. Untuk titik asal dan titik bayangan akan menyesuaikan dari sumbu cerminnya. Itu merupakan contoh ilustrasi refleksi. Refleksi terhadap sumbu apakah? Ya, betul sekali. Itu merupakan contoh refleksi atau pencerminan terhadap sumbu Y. Selanjutnya kita masuk pada penerapannya ya, contoh soalnya. Contoh soal untuk refleksi. Diketahui titik B 5,8, tentukan bayangan titik B yang direfleksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita punya titik B 5,8, kemudian kita refleksikan terhadap sumbu X. Bayangan titik B-nya jadi apa ya? Dan untuk sumbu direfleksikan terhadap sumbu Y, bayangan titik B menjadi seperti apa? Kita ingat kembali untuk jenis refleksi, yaitu refleksi terhadap sumbu X dan sumbu Y. Dengan titik asal X, Y direfleksikan terhadap sumbu X, maka titik bayangannya menjadi X, min Y. Dan untuk titik asal X, Y direfleksikan terhadap sumbu Y, maka titik bayangannya adalah min X, Y.
Dari soal, kita ketahui titik P 5,8, di mana X sama dengan 5 dan Y sama dengan 8. Untuk yang pertama, kita cari refleksi terhadap sumbu X. Titik asal yaitu P 5,8 direfleksikan terhadap sumbu X, kita dapatkan P aksen atau bayangan titik P 5,-8 atau X, min Y. Untuk yang selanjutnya, refleksi terhadap sumbu Y. Titik P 5,8 direfleksikan terhadap sumbu Y, kita peroleh bayangan titik P atau P aksen min 5,8 atau min X, Y. Gimana? Cukup mudah kan? Ya, di sini ada contoh soal untuk menguji seberapa sih pemahaman kalian tentang materi yang saya sampaikan hari ini. Dicoba ya, dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Jangan lupa berdoa. Sedikit kata penutup dari saya berupa sebuah pantun. Setiap hari pergi melaut, sinar matahari selalu menyengat. Kalau belajar mulai melamut, ingat apa yang membuat semangat. Tetap semangat, belajar, belajar, dan belajar. Matematika tidak sulit, matematika itu asik, dan belajar matematika itu menyenangkan. Sekian dari saya, semoga ada manfaatnya dari video kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.